Yang kesian nenek-nenek ulang tahun ke-75, beli lilin 75 batang. Yuk, lilinnya dah tu mati, nenek tu duluan mati. Ini duduk di depan, yang perempuan duduk di belakang, baju sempit, celana sempit, naik atas motor besar, nunggin pula. Nampak capang burit ni kan? Masya Allah. Kena depan mata tengok jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati yang sudah membuka acara musabaqah tilawatil Quran tadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten yang hadir pada malam ini. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Yang juga kita hormati Ketua Majelis Ulama, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tua tengah naik, dan yang juga saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Khalik LC-MPhil, Mudir Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Semoga Allah memberikan kesehatan yang senantiasa membimbing semua santri di sini. Amin. Ya Rabbal. Sekarang ini bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, para ulama-ulama kita sedang diincar. Maka itu saya pesankan di awal ceramah ini, kalau ada mungkin barangkali niatan yang hendak mencelakakan umat, yang hendak mencelakakan ulama, apakah kita bersedia untuk membela ulama kita? Bersedia? Takbir! Takbir! Itu yang penting dulu kan? Mana tahu mana? Itu sedang enak ceramah dilempar orang batu bukan? Ya. Kesian Syekh Ali Jabir sedang memberikan ceramah intikam oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita semua di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan yang semacam itu tidak terjadi di Provinsi Jambi. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sama kita dengarkan
arahan-arahan sambutan Bupati serta sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kita, yang tentunya adalah merupakan menjadi arah bagi kita dalam beragama, bahwa agama yang kita anut ini adalah agama Islam, adalah membawa kedamaian, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan kedamaian. Maka kepada kita sebagai umat Islam, dalam setiap kehidupan kita harus mengedepankan kedamaian. Mudah-mudahan acara kita ini mulai dari pembukaan sampai selesai nanti semoga aman dan damai. Amin ya Rabbal. Untuk itu mari kita sama berdoa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, ini yang di depan saya ini sudah ngantuk. Sudah ngantuk belum? Ini yang banyak jawab sebelah kanan, yang di tengah tidak ada jawab. Sudah ngantuk belum? Kalau ngantuk kita balik, selesai acara. Ada? Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut saya memberikan tausiah ini, saya sampaikan kepada kita semua, ketahuilah bahwa saya ini juga termasuk orang pemenang. Kenapa? Karena datuk saya orang pemenang. Datuk saya almarhum Rabuan di desa Pemenang Seberang, Dusun Tua. Ya. Jadi anak Rabuan itu namanya Buhari atau Bari. Ita, Zul, mana mungkin ada sini tak? Ada. Jadi saya main ke sini dulu waktu masih bujang-bujang, sebelum kuliah. Jadi nak melanjutkan kuliah itu tidak ada duit. Jadi suka duka tamat dari pesantren mau kuliah tidak ada duit. Ini juga pengalaman untuk santri ya, yang hendak melanjutkan. Anda sebagai santri dari sekarang mulai belajar kesabaran. Jangan patah semangat karena kita orang dusun tidak mempunyai kemampuan. Saya orang tua saya miskin, tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Saya mudik ke Pemenang di Dusun Tua motong. Jadi motong itu karena tidak tahu, akhirnya motong ke kayu. Karena tidak pernah motong, tapi nak cari duit juga kan. Motong ke kayu, akhirnya tak boleh lagi oleh datuk motong. Aku dah kau tukang mukul belah, tidak usah motong. Sambil kerja pasir, angkat pasir di sungai sampai Demam. Udah biasa pesantren. Begitu nih nak cari duit nak kuliah.
Alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini kuliah S1 selesai. Semuanya tidak ada biaya dari orang tua. Ini untuk motivasi, ini untuk santri ya. Kuliah S2 tidak ada biaya dari orang tua. Semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngajar madrasah, ngajar ngaji, ngajar marhaban, ngajar berzanji. Itulah. Kalau di kota itu luar biasa bapak-bapak ngajar ngaji itu. Tiap hari Minggu LKMD, loka makan daging. Itu. Jadi asal pada ngaji, alhamdulillah ada saja rezeki. Masuk pegawai negeri, tidak ada pakai duit. Orang bilang pakai duit, saya tidak pakai duit demi Allah. Karena prestasi musabaqah tilawatil Quran, kirim surat ke Jakarta melalui Menteri Agama. Saya adalah qori dari Provinsi Jambi, pengurus IPKOH Provinsi Jambi, Ikatan Persaudaraan Qari'ah Hafizah Provinsi Jambi. Kirim. Sudah mengikuti ujian tapi tidak lulus. Akhirnya turun surat dari Jakarta langsung, lulus pegawai. Tidak ada pakai duit, yang penting prestasi. Jadi tidak semua orang pakai duit jadi pegawai negeri, tidak. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, orang masyarakat kampung, jangan putus asa untuk pendidikan. S2 tamat, lanjut S3 saya, doktor. Tidak ada biaya lain. Semuanya kerja keras kita dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil ceramah, sambil baca Quran. Al-Quran yang membuat itu semua. Sampai saya diangkat menjadi imam Masjid Agung Al-Falah Jambi, Masjid 1000 tiang, masjid provinsi. Dan sekarang mengisi acara di TPRI, selalu acara di TPRI tele tilawah Al-Quran. Nah, ini sesungguhnya saya sampaikan di awal ceramah ini bukan sombong bapak-bapak. Ini hanya sekedar untuk motivasi kepada para santriwan dan santriwati. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegaskan dalam Al-Quran, walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu fattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang membela, mendukung, mempertahankan dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa-apa yang diturunkan kepadanya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang menolong nabinya, orang-orang yang membela nabinya, dan orang-orang yang mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada nabinya. Apa itu Al-Quran? Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, apabila kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, maka kita mengikuti apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran.
yang diperlombakan pada saat ini. Kita tahu bahwa Al-Quran itu hudal linnas, sebagai pedoman hidup bagi kita. Hada basairul linnas, dia adalah sebagai pedoman kehidupan kita. Maka itu orang yang selalu membaca dan mendengungkan serta menghafalkan Al-Quran, maka dia akan mendamai, dia akan hidupnya akan menjadi damai, hidupnya akan menjadi tenang, dan Allah angkat derajatnya. Dan itu dalam hidup saya rasakan itu semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, Al-Quran yang dibacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa', Al-Quran yang diturunkan dia sebagai obat bagi penenang kita dalam keseharian. Nah, maka itu dalam musabaqah tilawatil Quran dan sekaligus milad ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, Al-Quran ini adalah merupakan rahmat, Al-Quran ini adalah merupakan keutamaan, fadilah yang luar biasa. Maka kepada kita jangan pernah lepas dari Al-Quran. Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasul. Bahwa Al-Quran ini, kata Rasulullah, kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, di mana manakala kamu berpegang kepada dua pusaka ini, insya Allah kamu selamat. Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan salah satu humul ghuraba fid dunya, bahwa Al-Quran itu nanti di akhir zaman akan aneh bin ajaib. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu Al-Quran fi jawfiz zalim, Al-Quran dikuasai oleh orang-orang zalim. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu keanehan, seharusnya Al-Quran itu dikuasai para santri, Al-Quran dikuasai oleh orang-orang alim, orang-orang Islam. Tapi di akhir zaman Al-Quran akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Coba lihat di TV, di internet, bagaimana orang-orang zalim dengan berdalilkan Al-Quran lalu menghina, menghujat, mencaci maki atas nama Al-Quran. Dulu Senok Hagronye menguasai Aceh dengan menipu sebagai orang Islam, padahal dia bukan orang Islam, Kristen Ortodok, masuk ke Aceh. Nanti di akhir zaman Al-Quran seperti itu, Al-Quran fi jawfiz zalim. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, keanehan yang akan terjadi, Al-Quran fi baiti la yaqra'u fih, Al-Quran ada di rumah tapi sudah tidak dibaca. Al-Quran dibeli di pasar, masuk dalam lemari yang berkaca, hanya sebagai hiasan. Al-Quran dibeli tapi digantung-gantung di depan pintu rumah bersama duri salak, katanya untuk penangkal tuyul dan bakyul. Nah, tuh anak-anak muda banyak lagi tidak bisa baca Quran. Masya Allah. Kalau dulu kita belajar pesantren, ada lagu azan, ada lagunya, baca Quran ada lagunya, dangdut lain pula lagunya. Kalau kini nak coba-coba anak muda, ini anak-anak santri, mana anak santri? Jadi ada cerita anak santri, ya ada cerita. Jadi tak pernah belajar lagu di tengah masyarakat, lalu azan. Kan lagu azan tuh khas. Wah, dia kepengen juga azan. Wah. Hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Wah, Masya Allah. Padahal azan itu lagunya sudah tersendiri. Nanti di akhir zaman orang baca Quran, jangankan lagunya, langgamnya pun udah mulai berubah-ubah. Kan kemarin ada tuh masa-masa dihebohkan dengan langgam Nusantara orang baca Quran. Ya Pak ya. Orang baca Quran, acara Isra Mi'raj di TV, langgam Nusantara. Orang baca Quran. Biasanya orang baca Quran tuh kalau lagunya lagu Bayati, lagu Soba, lagu Hijaz. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Biasanya lagu yang seperti itu biasanya. Di TV ada orang baca Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Coba bayangkan di Istiqlal tuh Pak, orang baca Quran. Padahal dalam hadis itu jelas, Iqra'ul Quran biluhumil Arabiyyah. Bacalah Al-Quran itu dengan langgam Arab. Tidak boleh dirubah. Sekarang orang baca, Masya Allah. Tidak boleh. Jangan gitu mentang-mentang, oh ini kami orang Jakarta baca Quran dengan gaya Jakarta, bahasa daerah. Tidak boleh. Al-Quran dia mempunyai lajahnya sendiri. Gitu. Ya. Jangan mentang-mentang Jadi kami Pak bulan puasa di kota itu tadarusan. Tahulah di kota macam-macam. Ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Palembang berkumpul. Wah, tadarusan. Karena gurunya udah ada, mulailah bahasa daerah masing-masing. Giliran orang Banjar baca Quran, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada kolak dalam tuh. Kenapa masih bawa bahasa daerah? Dalammu giliran orang kita Jawa pula lagi. Orang kita Jawa baca Quran giliran dia. Orang baca Iqra dia baca Ikiraqa kata dia. Orang apa kata kawan di sebelahnya? Iqra, Ikiraqa. Nah, bawa bahasa daerah. Jadi kita tak boleh bawa bahasa lain. Iqra'ul Quran bilhumil Arabiyyah, baca Al-Quran dengan langgam Arab. Ya kan? Tiba pula giliran orang kita Padang. Ya. Summa latui alun lah. Masya Allah. Jadi macam-macam Pak. Tadarus. Anak-anak pun tidak mau kalah ikut dia. Anak-anak yang baru belajar megang mic pula tadarusan. Baru belajar guru tidak ada pula. Terdengar dari mic jauh-jauh sampai ke rumah. Wa minan nasi aku lapar mungkin tuh. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, maka oleh karena itulah melalui musabaqah tilawatil Quran ini adalah merupakan membangunkan ya kan minat baca dari anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua ya kan jangan pula berserah diri kepada guru. Guru kita ini juga manusia. Guru juga
manusia. Maka itu butuh perhatian kita juga. Ini kadang-kadang maaf Pak, ini di kota lah. Kalau ngajar ngaji di rumah Pak, Masya Allah. Yang namanya kalau belajar ke rumah, belajar komputer, belajar matematika, gurunya datang ke rumah. Tuan rumahnya bukan main, persiapannya. Kalau guru matematika les ngajar ke rumah, persiapan tuan rumah. Buah anggur, buah apel, sirup. Gurunya datang ke rumah. Tapi kalau guru ngaji datang ngajar ke rumah, yang keluar pisang Sarawak. Masya Allah. Gitu. Jadi sudah ada pergeseran dari semangat kita terhadap Al-Quran. Gitu. Masya Allah. Kenapa hal yang semacam ini bisa terjadi Bapak-bapak? Karena memang prospek untuk anak-anak membaca Quran itu kurang semangatnya. Kenapa? Karena motivasi dari orang tua tidak ada. Bayangkan Bapak-bapak, kalau lomba balap karung, lomba panjat pinang, sekarang lomba panjat pinang itu hadiahnya Golkas, TV, bahkan ada rumah perumahan hadiahnya. Untuk musabaqah tilawatil Quran, lomba hafalan ayat pendek, hadiahnya apa? Buku 3 lembar. Macam mana anak kita nak semangat dia belajar Al-Quran? Ini menjadi bahan renungan bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai motivasi buat anak-anak kita. Untuk olahraga, bulu tangkis, ya kan? Serta olahraga yang lainnya. Begitu dia juara, 100 juta hadiahnya, 200 juta, bahkan kemarin bulu tangkis 1 M hadiahnya. Coba kalau ngaji, hadiahnya buku selusin hadiahnya kan. Macam mana anak kita nak semangat? Buku selusin. Coba hadiahnya itu kalau juara 1 musabaqah tilawatil Quran, umpamanya sekok kambing atau sapi yang bisa dikembangkan, ya kan? Jadi semangat, wah dapat sekok sapi. Atau lebih lagi kalau punya dana, umpamanya kita banyak orang-orang kaya, juara 1 musabaqah tilawatil Quran 1 kapling tanah. Semangatlah anak-anak gitu belajar. Gitu. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka itu dalam Quran itu dijelaskan wa nasaruhu, membela agama Allah, ya kan? Dalam hadis itu banyak disebutkan, barang siapa yang membaca, menghafal Al-Quran, maka nanti dia di hari kiamat akan dapat memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya, ya kan? Bayangkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dia diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat 10 ahlul baiti, 10 orang keluarganya, walaupun 10 orang keluarganya itu banyak dosanya. Masya Allah. Nah, anak muda kita sekarang dia lebih tertarik kepada seni-seni yang lain daripada seni baca Al-Quran, karena motivasinya kurang motivasi dari kita. Nah, melalui musabaqah pada kesempatan ini luar biasa kita apresiasi, kita semangat luar biasa masyarakat kampung ini, apalagi di pondok pesantren ini, para guru, para kiai memberikan motivasi yang luar biasa. Kalau kita nengok zaman sekarang anak muda kita, Masya Allah Pak, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibran, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu dabbin. Ya, di akhir zaman nanti
kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengikuti satu kelompok manusia sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun kelompok yang kecil itu masuk dalam lubang biawak, umat Islam ikut masuk lubang biawak. Lalu sahabat bertanya, siapa yang diikuti itu ya Rasul? Kata Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Nanti yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah sekarang coba tengok anak-anak muda sekarang, pengantin sudah ngikut cara orang Kristen. Kalau dulu yang namanya pengantin bapak-bapak belum boleh duduk berdua. Sekarang akad nikah, belum akad nikahnya lah berdua itu duduk, dikasih selendang satu. Biasanya kalau zaman dulu ada akad nikah pengantin di dalam kamar perempuan, yang di luar adalah hanya laki-laki. Udah selesai akad nikah baru didudukkannya berdua. Kini tak pak, cara Yahudi sekarang nih. Waktu akad nikahnya lah duduk berdua. Apalagi foto preweddingnya, belum akad nikahnya sudah berfoto berdua itu berpeluk-pelukan, dibuat di kartu. Wah, enak. Kemudian kartu undangnya dibagi pula kepada ketua majelis ulama. Apa kata ketua majelis ulama? Belum akad nikah, akad nikahnya minggu depannya berfoto kalau berdua, berpeluk-pelukan berdua kok. Bolehlah. Itulah yang terjadi akhir-akhir zaman ini bapak-bapak. Budaya-budaya luar begitu enaknya masuk. Nah, yang namanya ulang tahun, masya Allah, anak kita ulang tahun kalau dah ada tiup lilin dah ada hebat. Ya bu ya. Lama jam matuannya. Ulang tahun ke-17, beli lilin 17 batang tiup. Ulang tahun. Padahal Nabi itu pak ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, oh saya puasa hari Senin tuh karena hari kelahiranku, kata Rasulullah. Berarti Nabi itu ulang tahunnya puasa. Kalau kita anak-anak kita ulang tahun nyo ngajak kawannya makan-makan, lain dari Nabi ya. Itu ulang tahun ke-17, potong kue, nyanyi bersama, happy birthday to you. Beli lilin 17 batang tiup. Yang ulang tahun kena penyakit bengek, udah niup lilin napasnya sesak. Yang kesian nenek-nenek ulang tahun ke-75, beli lilin 75 batang, tiup lilinnya dah tu mati, nenek tu duluan mati. Masya Allah. Udah selesai tiup lilin, potong kue, sudah itu acara dari anda untuk anda, tusuk balon, balon ditusuk keluar kertas. Apa itu perintahnya dalam kertas tuh? Goyang bersama, laki-laki perempuan pak, goyang bersama ulang tahun, muda-mudi pasangan. Wah, masya Allah, praktek goyang ngebor, goyang ngecor, goyang etik, goyang gergaji, martil, lenggis, ada kan? Masya Allah. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Ulang tahun, apalagi tahun baru, wah langit pula. Nunggu pukul 00 1 Januari, padahal 1 Januari itu bukan punya kita. Yang punya kita 1 Muharram. Kita bangga dengan budaya yang bukan budaya kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, coba tengok untuk nyambut pukul 00. Oh, bujang gade sore-sore sudah membersihkan motor, sudah setrika baju untuk persiapan sore kaget, nunggu pukul 00.
Wah, pakai motor keliling pasangan muda-mudi, nunggu pukul 00 sudah megang trompet sikok sorang. Begitu malam hari ada yang ke pinggir pantai, ada yang macam-macam tempat hiburan, rame-rame. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang tak ketik duit bakar sendal. Tidak ada lagi dibakar. Masya Allah. Pas pukul 00 rame-rame niup trompet. Untung malaikat Israfil nak mau ikut. Kalau malaikat Israfil ngikut tiup trompet, habis kalau gitu. Kiamat. Masya Allah. Tiupan trompet diiringi dengan dentuman suara kembang api. Wah, pukul 00. Tepuk tangan. Mulai dari anak-anak, mak-mak sampai ke pejabat, tepuk tangan. Patungan beli kembang api yang besar dengan patungan harganya 10 juta. Patungan rame-rame. Pengusaha patungan beli kembang api, ada harga 100 juta, bisa kembang besar. Wah, tepuk tangan. Udah tuh balik tidur, apa gawe? Elok baik jalan aspal, enak. Atau bangun masjid. Nah, ini mohon maaf saya ceramah bahasa dusun lah, ada bahasa orang kota. Nah, kenapa saya juga dari dusun? Nah, gitu. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Saya Pak mohon maaf di kota itu kadang-kadang balik dari Ceramangeng pakai motor, pakai baju koko, pakai kain. Lewat anak bujang gadis di depan saya pasangan naik atas motor besar nganu tuh. Yang laki-laki duduk di depan, yang perempuan duduk di belakang, baju sempit, celana sempit, naik atas motor besar, nunggin pula. Ya Allah. Pas lampu merah tepat pula berhenti depan Ustaz. Ustaz juga manusia. Masya Allah. Dah ditengok awak ni jarang nengok. Mau ditengok berdosok depan mata ya. Nampak capang burit ya kan. Masya Allah. Kena depan mata tengok jugalah. Padahal tegas dalam Quran itu, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Jaga keluarga kita, jaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga. Ini menjadi bahan renungan. Bapak-bapak hadirin sekalian, ini sudah terlalu lama udah ceramah ini, sudahlah. Ya kan? Sudah terlalu lama jadi kelamaan ngantuk jadinya. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pesankan kepada kita semua pada malam ini, ya, terutama orang-orang tua yang ada di sekitar pesantren ini, masukkan anak kita di pesantren ini agar mereka dibina dari segi akhlak. Jangan gara-gara kita sebagai orang tua tidak memberikan pendidikan anak yang baik, sebab itu akan nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang bagaimana kita mendidik anak-anak yang diamanahkan kepada kita selaku orang tua. Ya, kalau ngantar anak ke sini tolong juga perhatikan, jangan kita serahkan sepenuhnya kepada guru-gurunya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana bukunya, bagaimana kitabnya, bagaimana SPP-nya, mungkin barangkali kita perhatikan juga. Mari bersama membantu. Ya kan? Kenapa? Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan la tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan dapat ilmu
manakala kamu tidak melakukan 6 hal. Di antaranya bulghah. Apa itu? Bekal. Bahwa kita tidak akan mungkin berhasil menuntut ilmu kalau tidak ada bekal. Bekal ya itu tadi, ya dari segi finansial. Anak kita antar ke sini, yuk kita kirimlah bekal berapa yang kita dapat, gitu kan. SPP-nya, per bulannya, makannya, minumnya, bekal itu. Imam Syafi'i belajar dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia menjual apa yang dia punya untuk bekal, untuk menuntut ilmu, beli kitab. Bayangkan bapak-bapak. Nah, banyak orang tidak mau dan tidak peduli. Dia serahkan sepenuhnya kepada guru saja. Nah, gitu. Kasihan anak-anak kita ini. Kita butuh mereka ini agar mereka menjadi pengganti kita di masa depan. Kalau tidak, mereka akan mengikuti budaya-budaya yang ada sekarang. Apalagi ini Valentin, santri banyak sekarang mengikuti Valentin. Apa itu Valentin? Wah, Valentin itu hari kasih sayang. Valentin itu nama seorang pendeta. Nah, itu ya, yang dia mengajarkan tentang kasih sayang. Lalu hari kelahirannya dijadikan sebagai hari kasih sayang, Pendeta Valentino. Lalu mulailah orang mengikuti paham dan ajaran itu, sampailah pula ke Indonesia, sampailah pula ke Jambi. Ya, hari Valentin itu orang bawa apa namanya, kue dalam bentuk coklat, serahkan kepada pasangan kasih sayang masing-masing. Datanglah seorang cowok ke rumah ceweknya, untuk mengucapkan hari Valentin. Apa kata cowoknya? Duhai adinda sayang, ya bang, di hari Valentin ini kuserahkan kembang tai ayam ini untukmu. Kembang tai ayam. Di hari Valentin ini saya serahkan kembang tai ayam ini untukmu sebagai bukti tanda kasih dan sayangku padamu. Apa kata ceweknya? Iyalah bang, dengan kembang tai ayam ini rasanya senangnya hati adik nih bang. Kembang tai ayam, coba. Oleh karena itu kuserahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Bayangkan pak. Gitu. Maka oleh karena itu kepada kita pendidikan di pondok pesantren untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak kita sangat penting kepada kita. Maka oleh karena itu kepada kita sekali lagi, mari kita bersama-sama orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita yang ada di sekitar pondok pesantren ini, yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ini, mari dengan pikiran, perasaan, jiwa dan raga kita bantu pondok pesantren kita ini yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana pesan juga dari mudir kita tadi, Ustaz Abdul Khalik. Mari bapak-bapak kita bantu mereka untuk membina dan membimbing anak kita. Dan juga beliau tadi berpantun bapak-bapak soal apa namanya, pemilihan gubernur ini. Saya tidak bisa apa namanya berkampanye bapak-bapak. Kenapa? Karena saya ini ustaz. Kalau kampanye lain lagi. Saya hanya pesan kepada masyarakat kita, ya kan, soal pemilihan gubernur ini. Saya satu saja saya pesankan kepada kita semua, bapak-bapak, sesuai dengan pantun. Ya. Daripada pisang lilin, elok pisang Sarawak. Daripada orang lain, elok orang awak. Orang awak lah. Gitu. Jadi jangan orang lain, orang awak lah. Itu pesan saya kepada kita semua. Kalau dia sudah jadi bapak-bapak, pasti dia ingat kampungnya. Sebagaimana gubernur-gubernur yang sudah di mana gubernur itu dilahirkan, di sanalah dia akan membangun. Kalau dia orang Merangin, insya Allah dia pasti ingat ke Merangin.
Kalau sempat gubernurnya bukan orang Merangin, sedih kita. Maka oleh karena itu tadi kepada kita semua bapak-bapak hadirin sekalian, insya Allah dalam waktu dekat kita akan pemilihan gubernur. Maka saya kepada kita semua, kepada tuan-tuan guru, mari kita ajak keluarga kita, ya. Mari kita bersama-sama dengan Bapak Bupati kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Bapak Bupati kita, ya, agar dia disehatkan badannya, diberikan kemampuan dan kekuatan, dan dihindarkan segala macam penghalang. Sebab apa? Banyak sekarang ini halang rintangnya. Oleh karena itu doa dari para santri, doa daripada orang tua, doa daripada guru-guru kita semua, agar dimuluskanlah perjalanan beliau, agar dimuluskanlah niat beliau untuk maju sebagai gubernur Jambi. Amin ya rabbal. Barangkali demikian pesan saya kepada kita semua, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.